Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang past tense. Oke, yang pertama secara pengertian, past tense itu adalah tenses yang menunjukkan aktivitas yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi, peristiwanya sudah berlalu. Kita menggunakan past tense. Nah, di sini ada rumus untuk penggunaan kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat tanya. Jadi, kalau misalkan kalimat yang tidak memiliki kata kerja, kita sebut sebagai kalimat nomina. Sedangkan kalau yang ada kata kerja, kita menggunakan format kalimat verba. Jadi, contoh kata kerja itu misalkan mencuci, jalan, apalagi menyapu. Tapi kalau misalkan tidak ada kegiatannya, berarti itu bukan kata kerja gitu ya. Nah, kalau kata kerja, kita gunakan verb 2 untuk past tense. Jadi verb itu ada verb 1, ada verb 2, sama ada verb 3. Kalau past tense, kita gunakan verb 2. Contohnya, kalau kalimatnya positif berarti subject plus verb 2. She bought a new book yesterday. Oke, she bought a new book yesterday. Ini bentuk verb satunya itu adalah by. Jadi untuk verb 2 itu ada yang tinggal ditambah ed. Misalkan apa ya? Watch. Ada juga yang berbeda dari verb satunya. Misalkan by itu berubah menjadi bought. Nah, jadi kalian memang harus hafal atau sering-sering mengerjakan. Kemudian kalau dia tidak memiliki kata kerja, maka kita akan gunakan to be. To be-nya itu adalah was atau were, tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya tunggal atau subjeknya I, itu masuk was. Tapi kalau you, they, we atau subjeknya jamak, kita menggunakan were. Contohnya, the case was hard to solve. Kasus itu susah untuk dipecahkan. Di sini tidak ada kata kerja. The case itu menunjukkan bahwa ada satu kasus, sehingga kita menggunakan to be, was. Kalau kalimat negatif, kita tinggal tambahkan not. Tapi kalau dia ada kata kerja, maka subject did not verb 1. Misalkan, yang tadinya she bought a new book yesterday menjadi she didn't buy a new book yesterday. Jadi berubah ya, did not terus bought jadi buy. Kemudian kalau nominal, was, were, kasih not. Contoh, the case was not hard to solve. Kalau kalimat tanya, misalkan ada verbnya, kita pakai did di awal. Menjadi, did she buy a new book yesterday? Kalau nominalnya, was, were-nya pindah di depan. Menjadi, was the case hard to solve? Nah, kurang lebih seperti itu, paham ya? Kemudian, apa aja sih fungsi simple tense? Jadi yang pertama, dia berfungsi menunjukkan aktivitas di masa lalu. Lalu, biasanya digunakan dalam conditional sentence. Jadi itu beda grammar lagi. Jadi conditional sentence itu pengandaian. Kemudian digunakan juga ketika ada kejadian yang bersamaan di masa lalu. Ya intinya masa lalu gitu ya. Nah, di sini untuk kita tahu kita menggunakan tenses apa, biasanya ditandai dengan adanya keterangan waktu. Untuk past tense, keterangan waktunya itu ada yesterday, this morning, in the past, in 1945, last night, last week, last Sunday, last month, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan keterangan waktu untuk past tense. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang regular verb sama irregular verb. Jadi, kalau regular verb itu hanya ditambah ed, d atau ied. Jadi, kalau yang akhirannya adalah huruf e, maka tinggal ditambah d. Contohnya move menjadi move. Kemudian, kalau berakhirnya konsonan, tambahkan ed. Misalnya dam atau dump menjadi dump. Kemudian yang berakhiran y berubah menjadi i, e, d.
cry menjadi cries. Cry menjadi cried gitu ya. Nah, itu adalah regular verb. Jadi masih ada unsur bentuk verb satunya kayak apa. Nah, kalau irregular verb berarti dia tidak beraturan. Misalkan do, bentuk keduanya adalah did. Fall berubah menjadi fell. Dan lain sebagainya. Nah, di sini ada listnya nih. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah keterangan waktu yang tadi sudah dijelaskan. Ini fungsi-fungsinya. Nah, kurang lebih penjelasan past tense seperti itu ya.